Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Aida selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi secara daring pada pagi hari ini. Dan tak lupa, sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Saya di sini sebagai moderator akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang sistem penjualan kredit. Perkenalkan, saya Dina Rohmadani sebagai moderator. Dan anggota kelompok saya 1 Velia Aprianti sebagai pemateri 1 dan Muhammad Randy Mas Amar sebagai pemateri 2. Langsung saja kita mulai diskusi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Velia Aprianti saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan penjualan kredit. Penjualan kredit adalah penjualan yang dilakukan secara non-tunai. Dalam hal ini, laba yang diharapkan adalah lebih besar daripada penjualan tunai. Sistem penjualan kredit adalah rangkaian kegiatan yang mengatur tentang penyerahan barang kepada pembeli yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya, penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan. Perusahaan dapat melakukan penjualan kredit dengan kartu kredit yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sistem penjualan kredit dengan menggunakan kartu kredit ini biasanya digunakan oleh toko pengecer atau retailer. Kartu kredit perusahaan ini diterbitkan oleh perusahaan tertentu untuk para pelanggannya. Pelanggan akan diberi kartu kredit perusahaan apabila telah melalui seleksi kemampuan membayar kredit dan karakternya. Pelanggan dapat menggunakan kartu kredit ini hanya ke perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Pada akhir bulan atau pada tanggal tertentu, perusahaan akan menagih jumlah harga barang yang telah dibeli oleh pemegang kartu kredit selama jangka waktu tertentu yang telah lewat. Sistem penjualan kredit. Dalam transaksi penjualan kredit, jika order dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa untuk jangka waktu tertentu, perusahaan memiliki piutang terhadap pelanggan. Kegiatan penjualan kredit ditangani oleh perusahaan melalui sistem penjualan kredit untuk menghindari tidak tertagihnya piutang. Maka setiap penjualan kredit yang pertama kali kepada seorang pembeli harus didahului dengan analisis terhadap kelayakan pemberian kredit pada pembeli tersebut. Fungsi yang terkait dalam penjualan kredit: 1. Fungsi penjualan. 2. Fungsi kredit. 3. Fungsi gudang. 4. Fungsi pengiriman. 5. Fungsi penagihan. 6. Fungsi akuntansi. Sistem retur penjualan. Transaksi retur penjualan terjadi jika perusahaan menerima pengembalian barang dari pelanggan. Pengembalian barang harus diotorisasi oleh fungsi penjualan dan diterima oleh fungsi penerimaan. Fungsi yang terkait: 1. Fungsi penjualan. 2. Fungsi penerimaan. 3. Fungsi gudang. 4. Fungsi akuntansi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri 1. Selanjutnya untuk pemateri 2 saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kombinasi prosedur order pengiriman dan prosedur penagihan. Prosedur order pengiriman dan prosedur penagihan terpisah. Dan juga ada prosedur order pengiriman satuan, prosedur pengiriman pra penagihan lengkap, prosedur pra penagihan tidak lengkap.
Satu, ada prosedur order pengiriman dan prosedur penagihan terpisah. Dalam prosedur ini pembuatan faktur penjualan dan tembusannya dilakukan secara terpisah. Surat order pengiriman dan tembusannya dibuat oleh fungsi penjualan. Faktur penjualan dan tembusannya dibuat oleh fungsi penagihan setelah barang dikirim oleh fungsi pengiriman. Yang kedua, ada prosedur order pengiriman satuan. Prosedur ini merupakan modifikasi dari prosedur order pengiriman dan prosedur penagihan yang terpisah. Dalam prosedur ini, untuk setiap barang yang tercantum dalam order dari pelanggan, oleh fungsi penjualan dibuatkan satu surat order pengiriman. Jika ada pelanggan memesan 3 jenis barang, fungsi penjualan membuat 3 lembar surat order pengiriman yang dikirimkan kepada fungsi gudang. Setelah semua barang yang dipesan oleh pelanggan tersebut dikirimkan oleh fungsi pengiriman, fungsi penagihan kemudian membuat faktur dan tembusannya. Yang ketiga, ada prosedur pra penagihan lengkap. Dalam prosedur ini, faktur penjualan dan tembusannya dibuat secara lengkap bersamaan dengan pembuatan surat order pengiriman dan tembusannya. Fungsi penjualan membuat surat order pengiriman beserta tembusannya dan faktur penjualan beserta tembusannya dalam sekali tulis. Surat order pengiriman dan tembusannya kemudian didistribusikan ke berbagai fungsi bersangkutan. Faktur penjualan dan tembusannya kemudian dikirimkan oleh fungsi penjualan ke fungsi penagihan. Fungsi penagihan akan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan setelah fungsi tersebut menerima pemberitahuan pelaksanaan pengiriman barang dari fungsi pengiriman. Yang keempat, ada prosedur pra penagihan tidak lengkap, yaitu prosedur ini hampir sama dengan prosedur pra penagihan lengkap. Dalam prosedur ini, faktur penjualan dan tembusannya dibuat oleh fungsi penjualan bersamaan dengan pembuatan faktur surat orderan pengiriman. Namun penjualan belum diisi dengan informasi yang lengkap oleh fungsi tersebut. Informasi mengenai jumlah barang yang sesungguhnya dikirimkan kepada pembeli, harga dan perkalian jumlah dengan harga diisikan ke dalam faktur penjualan dan tembusannya oleh fungsi penagihan setelah barang dikirim kepada pelanggan. Sistem penjualan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Jika komputer digunakan dalam pengolahan data, pembagian tugas fungsional perlu disesuaikan. Peran pengolahan data berpindah ke departemen pengolahan data elektronik yang memiliki struktur organisasi. Dalam sistem penjualan dengan menggunakan komputer, dokumen pengiriman atau surat order pengiriman dan tembusannya dan faktur beserta tembusannya dapat dihasilkan dengan komputer. Arsip pengendalian pengiriman dan arsip indeks saling tidak berupa arsip hardcopy, namun dalam bentuk arsip dalam komputer yang dapat dipanggil dan ditayangkan dalam monitor komputer setiap saat jika diperlukan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kedua materi. Untuk sesi tanya jawab bisa dilanjutkan lewat WA Group. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.